Mencekam dan mengerikan. Dua kata yang menggambarkan sebuah tempat yang berada di sudut kota Bogor, bahkan jauh sebelum tempat tersebut terbengkalai dalam kurun waktu yang lama. Ini udah kosong 14 tahunan, jadi diwakafin sama Haji Apip. Dibangun Pesantren Fatahfidz Quran. Bagaimana tidak, sebelum hanya menyisakan beberapa bangunan saja dengan kondisi terbuka. Area dengan 4 gedung ini dulunya berfungsi sebagai tempat proses penghilangan jenazah manusia setelah meninggal. Dengan cara pembakaran hingga menjadi abu atau yang dikenal dengan istilah kremasi. Sehingga tempat tersebut dulunya merupakan krematorium. Itu dulunya pembakaran mayat, kremasi. Cuman hampir 4 bulan doang. Seolah menambah kesan angker dan mistis. Area yang dulunya hampir dijadikan tempat ibadah sebuah agama ini hanya beroperasi 4 bulan saja. Lantaran protes dari warga setempat terkait izin pembangunan yang kurang jelas. Hanya warga katanya kurang setuju izinnya buat penginapan, villa gitu, buat inilah. katanya bukan. Gitu jadinya. Jadi pakai pembakaran, jadi salah inilah gitu, maksudnya salah izin awal gitu. Kini, tempat yang dulunya pernah menjadi sebuah bengkel dan pemancingan selama 2 tahun ini berpindah alih ke sebuah yayasan pendidikan yang masih dalam proses pembangunan sejak setahun yang lalu. Namun semua itu tidak terlepas dari kisah mencekam dan angker akan keberadaan beberapa sosok astral yang kerap terlihat. Yang dilihatnya ada orang tinggi gede gitu kan, terus matanya merah gitu kan, anak kecil tuh ada mata merah tuh sana ngeliatin aja gitu kan. Ada bayangan putih, kalau saya ketemu bayangan yang hitam. Seakan menambah kesan mistis yang menyelubungi tempat tersebut, mitos akan bau daging terbakar yang selalu terendus saat malam di area sekitar yang sepi penduduk sudah mampu dipastikan bahwa warga sekitar sepakat menandai bahwa tempat tersebut angker. Bahkan tak jarang menyebabkan kesurupan bagi warga yang nekat masuk dan berkunjung di tempat tersebut tanpa persiapan yang kuat. Ya kita hadiahan dulu aja di sini. Kalau nggak hadiahannya pasti banyak yang kesurupan lah, selamatan gitu. Iya, nggak sembarangan main isi gimana, enggak. Lantas, benarkah mitos akan bau daging terbakar yang kerap dirasakan warga memang betul adanya? Atau hanya sekedar kabar burung yang tak bisa dipastikan kebenarannya, di mana terikat dengan fungsinya yang terdahulu? Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Rimbunnya semak belukar mengawali penelusuran kami. Kamu nyium bau bakaran mayat nggak? Kayak bau bakaran. Makin kesini entah kenapa aku ngerasa, aku nggak tahu ini bau bakaran apa, Rod. Tapi iya memang seperti ada bau bakar. Dari depan sini, apa yang udah kamu rasain selain mungkin tadi kamu udah mencium sesuatu? Di sini sebenarnya ada banyak sekali makhluk halusnya, tapi ada beberapa yang punya energi itu kuat banget. Energi kuat yang ada di sini. Itu kayak ada sesuatu terbang ke sana. Sesuatu yang terbang mengalihkan perhatian Rudi hingga membuat kami bergegas ke suatu titik lokasi. Aduh, ada banyak tanaman liar banget di sini. Di mana tadi? Tadi ada sosok yang lumayan kuat. Dia lari terbang dari sana ke sini. Terbang. Berarti dia di gedung ini sekarang.
Iya. Kayak gimana, Ruth? Sosoknya kayak gimana sih? Sebentar. Ada sesuatu di balik gedung ini. Seakan dihuni oleh banyak makhluk astral, Rudi kembali merasakan adanya sosok astral yang menghuni salah satu ruangan yang kami telusuri. Gimana, Ruth? Sebentar. Ini ada sesuatu di sini, Nas. Dia sosok laki-laki yang terbungkus kafan. Tapi mukanya itu, kepalanya itu hangus. Sekali-sekali dia nggak terlalu gitu maksudnya, atau takut atau gimana sama saya mungkin. Karena kalau warga sini udah pada berani kalau udah malam, Pak. Pokoknya lihat yang di habis maghrib nih, situasi di sini perhatiin pasti beda. Dan kamu tahu, dia itu di belakang tiang ini seperti orang yang lagi main petak-umpet. Dia ngeliatin kita kayak seolah-olah kita lagi main petak-umpet sama dia. Dia menyeringai. Merinding aku. Di yang itu maksud kamu? Di sini. Ruth, dia mau ngajak main kamu atau kita, atau dia emang kayak gitu aja posisinya? Maksudnya apa dia di situ? Hah? Takut-takut, deket-deket. Misi. Kamu siapa? Kamu sudah lama di sini. Dia bilang, dia ada di sini sejak tempat ini beroperasi. Apa dia manusia yang waktu itu meninggal terus badannya atau tubuhnya dikremasi di sini, Ruth? Bukan. Bukan. Tapi dia bilang dia suka menghirup asap uap-uap pembakaran mayat di sini. Dia hisap. Kalau memang tempat ini kan sudah nggak ada fungsi, lalu kenapa kamu masih di sini? Dia bilang, dia memang suka di sini karena tempat ini lembab. Tempat ini juga ada semak-semak belukar, terbengkalai, dan dia suka aja dengan tempat ini. Jadi sekarang ini tempat tinggal dia? Iya, dia sekarang tinggal di sini. Terus bau yang suka dicium sama masyarakat setempat nih maksudnya apa? Dia yang ngerjain masyarakat di sini atau ada hubungannya nggak, Ruth? Kamu di sini apa aja yang kamu lakukan? Apa kamu pernah menampakkan diri di sini? Dia bilang ada sekelompok orang datang ke sini dan mereka baca-baca doa. Dia kesal banget sama orang-orang itu. Karena itu tuh dianggapnya berisik.